ketika Nabi bercerita tentang orang yang ibadahnya 80 tahun tidak pernah la ya'sunallaha tarfata 'ainin, tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekedip mata. Malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad fisabilillah. Mendengar cerita itu maka sahabat Nabi pun merasa bersedih karena umur tidak sampai 80 tahun. Sedangkan orang-orang yang disebut Nabi ini kisah ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka ketika itu turunlah malaikat Jibril membawanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alf syahrin, 1000 bulan yang kalau dihitung lebih kurang 80 sekian tahun, persis seperti yang disedihkan orang sahabat Nabi tadi, bahwa malam kami tidak cukup, tidak bisa, maka Allah memberikan hiburan. Itulah makanya banyak beberapa imam membaca ayat ini banyak-banyak di malam bulan Ramadan. Yang biasanya di awal itu yang menyusun ayat rakaat pertama Alhaakumut Takatsur, habis itu Qul Huwallah, rakaat ketiga Wal Asri, habis itu Qul Huwallah. Yang model begitu, setelah pertengahan lalu kemudian dia robah menjadi rakaat keduanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dia pada malam qadar. Ada 3 makna qadar. Qadar yang pertama, hadza rajulun lahu qadar, laki-laki ini punya qadar. Qadar artinya kemuliaan. Jadi makna inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dia pada malam yang memiliki kemuliaan. Yang kedua, makna qadar adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan ukuran, dengan qadar. Pada malam itu ditetapkan segala takdir manusia. Makanya setiap malam-malam Ramadan kita berdoa, mudah-mudahan takdir di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang lalu. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala fil lauhil mahfuz bisa berubah, bisa. Apa yang merubahnya? La yaruddul qada illa doa. Doa. Tiap malam berdoa. Lalu kemudian yang ketiga, makna qadar itu sempit. Qadara alaihi rizquhu. Siapa yang rezekinya qadara, disempitkan Allah. Kenapa malam itu disebut dengan malam yang sempit? Seandainya malaikat itu bentuknya fisik, pastilah dunia ini sempit. Seandainya malaikat itu dalam bentuk batu kerikil, pastilah dunia ini sempit saking banyaknya turun pada malam hari itu. Makanya matahari terbit pada waktu paginya, ka'annaha la syu'a'a laha, seakan-akan matahari itu terbit tak bercahaya. Kenapa matahari terbit tidak bercahaya? Karena malaikat terbuat dari cahaya. Cahaya malaikat yang naik menutupi cahaya matahari, maka reduplah cahaya matahari. Yang terbit yang mestinya terang benderang redup seperti berkabut karena banyaknya cahaya malaikat. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Nabi Muhammad SAW tidak melihat Jibril dalam bentuk asli. Pertama, Jibril datang dalam bentuk makhluk memeluk Nabi di Gua Hira. Itu pada saat membawa turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kedua, ketika Nabi pulang dari Gua Hira, nampaknya Jibril duduk seperti manusia yang tergantung kursinya antara langit dan bumi. Yang ketiga, ketika Jibril datang menanyakan Islam, iman, ihsan dalam bentuk wajah manusia, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada orang yang kenal dengan dia, dan wajahnya seperti sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kalbi. Yang keempat, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi melihat bentuk dia yang lain waktu di Sidratul Muntaha, waktu Isra Mi'raj. Itulah bentuk aslinya.
Kenapa di dunia tak dinampakkan bentuk aslinya? Karena besar, tak muat. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna, 2 sayap, wa thulatha, 3 sayap, wa rumah, 4. Kalau dia letakkan di ujung timur, satu lagi di ujung barat. Tapi karena dia cahaya tidak mengambil tempat. Berapa banyak pun lampu yang kita pasang di ruang ini, maka dia tidak mengambil tempat. Baik yang 100 watt, 1000 watt, 5 watt, dia tidak mengambil tempat. Maka seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik tubuh, pastilah dunia sempit. Maka malam qadar berarti malam yang sempit, saking banyaknya malaikat turun. Malam qadar, malam penetapan takdir setahun yang akan datang. Malam qadar adalah malam-malam yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Berapa malam dia? 1 malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia pada malam yang penuh berkah. 1 tahun ada 360 sekian malam. Malam yang mana? Terbentang luas, dipersempit menjadi sedikit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada malam Ramadan diturunkan Al-Quran. Dari 360 menyempit menjadi 30. Karena Ramadan itu malamnya 30 atau 29, tidak 28 dan tidak 31, 29 atau 30. Nah, lalu dari malam yang 30 atau 29 ini malam yang mana? Nah, di situ letak rahasia Allah SWT. Adapun sepanjang tahun 360 dipecahkannya rahasia, tereliminasi 11 bulan dengan turunnya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka tinggal sekarang malam yang mana? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Intinya supaya tiap-tiap malam Ramadan itu terus kita isi. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah sampai pada hari yang ke-14. Nanti malam 15. Bagi 14 malam yang sudah berlalu kosong tanpa ibadah, ini kesempatan. Ini diingatkan lagi pas pertengahan subuh di Masjid Ar-Ruhul Jadid ini, maka kita ingatkan lagi diri kita masing-masing. Hanya tinggal 16 malam lagi kalau Ramadan 30. Kalau Ramadannya 29, pas setengah. Tinggal 15 malam lagi. Seakan-akan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Ka'annaka, seakan-akan sholatul muwaddi'. Seakan-akan kau melaksanakan sholatnya muwaddi'. Sholatnya orang yang setelah sholat itu muwaddi', mengucapkan selamat tinggal, mati. Kalau sholat, seakan-akan sholat subuh tadi, sholat subuh yang terakhir, aku mati. Dan kalau puasa, seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir, dan setelah ini kita mati, maka tak ada lagi Ramadan. Sehingga setiap waktu itu tidak ada yang kosong, tidak ada yang hampa, tidak ada yang tak berisi sama sekali, full. Bangun tadi yang pertama dilakukan sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Tidak lagi witir karena tadi habis tarawih sudah witir. Habis itu makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu barakah. Habis sahur paling afdal beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Astaghfirullah. Agak panjang, astagfirullahaladzim. Lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis itu datang salat subuh ke masjid, lalu kemudian duduk menunggu azan. Lalu kemudian setelah azan salat sunat qabliyah subuh, rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis itu salat subuh berjamaah. Sudah 14 kali subuh. Besok malam yang ke-15 terus man shalla subha fi jama'atin, sampai salat subuh berjamaah fa ka'annama qallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lalu kemudian habis salat subuh membaca Al-Qur'an. Salat subuh mendengarkan tausiah. Kalau kebetulan tidak ada tausiah, kosong, baca Quran, duduk di masjid, tunggu sampai terbit matahari pukul 6 lewat 6. 6 lewat 6 terbit matahari. Tak boleh sholat, tunggu 12 menit. Karena ketika terbit matahari datang setan menghampiri matahari.
Itulah yang dipakai orang Arab musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham waktu terbit matahari. Makanya diharapkan sholat. Lalu kemudian setelah lewat 6 tambah 12 menit karena matahari setinggi tombak, diukur menurut ilmu astronomi matahari naik setinggi tombak 12 menit. 6 lewat 6 tambah 12 6 18 sholat sunat isyraq. Man shalla subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Lalu kemudian selama di masjid wudu tak batal, malaikat mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, ampunkan dosa dia, Allah marhamhu, rahmati dia, Allah maghfir lahu, ampunkan silap salahnya, Allah marhamhu, curahkan kasih sayangmu padanya. Begitulah doa malaikat tak putus. Lalu kemudian selesai sholat sunat isyraq, pulang kegiatan kita masing-masing. Ini tidak hari libur, ini hari semua kemarin yang libur, ini tidak hari Kamis, hari Jumat tetap beraktivitas, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat tetap beraktivitas. Maka segala aktivitas di kantor, di pasar, bagi yang berdagang berniaga, bagi yang bisnis atau di jalan, bapak-bapak dari kepolisian lalu lintas, maka itu semua juga bernilai ibadah, tak ada yang kosong. Sampai-sampai senyum orang beriman, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan menyepelekan perbuatan baik. Perbuatan baik yang baik bagaimana? Antul qiya akhaka bi wajhin talqin, berhadapan dengan orang dengan wajah yang cerah. Melihat orang dengan wajah yang cerah pun bernilai ibadah. Lalu kemudian setelah itu terus beraktivitas sampailah nanti sholat zuhur. Dari mulai jam 7.30, sebagian masuk, ada yang jam 8, ada juga di kampus jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 5 jam. Maka 5 jamnya itu pun bernilai ibadah, tapi tidak ibadah mahdhah. Kalau puasa ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Sholat juga begitu, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada yang membatalkan. Sedangkan yang dari jam 7.30 ke jam 12.30 tak ada rukun, tak ada syarat, tak ada wajib, tak ada sunat, tak ada yang membatalkan. Di kantor, di pasar, berdagang, berniaga, itu semuanya bernilai ibadah. Dia tidak ibadah, tapi dia bisa menjadi bernilai ibadah. Maka kita mesti bedakan mana yang ibadah, mana yang bernilai ibadah. Sholat, ibadah. Puasa, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi beraktivitas, dia tidak ibadah. Tapi ketika disebut nama Allah, maka dia bisa bernilai ibadah. Makan tidak ibadah, tapi ketika disebut nama Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, berubah menjadi ibadah. Masuk WC tidak ibadah, tapi ketika disebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, berubah menjadi ibadah. Bekerja tidak ibadah, tapi ketika disebut nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dia berubah menjadi bernilai ibadah. Itulah letak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin jam, menit, detik kita ini kosong daripada ibadah. Jangan lupa subscribe, like, and share.